Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatil muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa, baik yang di studio maupun yang di rumah atau dimanapun berada, hari ini saya akan menjelaskan kepada para pemirsa sekalian, saya kasih judul Membedah Shirathul Mustaqim. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada pada diri mereka itu rasa sedih hati, rasa ketakutan, apalagi rasa berputus asa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dijamin akan tenang, tentram, dan bahagia. Nah, dengan demikian, pemirsa, berarti siapapun yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tepatnya menjadi orang Islam, maka pasti akan tenang hidupnya. Nah, bahkan dia akan memberikan ketenangan kepada orang-orang selainnya. Nah, benarkah janji Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Kita rasakan? Iya. Faktanya, kalau memang benar janjinya seperti ini, mestinya antar umat Islam akan terjadi kedamaian. Antar umat Islam mestinya rukun, tidak ada gontok-gontokan. Akan tetapi faktanya di antara umat Islam bukan hanya berselisih faham, akan tapi malah saling menyesatkan, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, bahkan ada na'udzubillahi min dzalik, saling menghalalkan darah segala. Nah,
Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis pernah saya terima dari saya punya kiai dulu waktu saya pesantren. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Man adza dhimmiyan fa ana khosmuhu. Idza kuntu khosmahu khosamtuhu yaumal qiyamah. Barang siapa menyakiti kafir dhimmi, jadi barang siapa kok menyakiti orang-orang di luar Islam, di mana orang-orang di luar Islam itu tidak menyakiti Islam, maka orang tersebut adalah menjadi musuhku, kata Nabi. Dan barang siapa yang menjadi musuhku di sini, akan aku jadi musuhnya nanti di akhirat kelak. Artinya orang-orang tersebut tidak akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Pemirsa sekalian, apa yang membuat umat Islam ini kok saling menyesatkan? Apa yang membuat umat Islam ini saling membid'ahkan, saling mengkafirkan? Iya, ada dua hadis yang dibuat rebutan oleh umat Islam yang menjadi sumber masalah ini. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sataftariqu ummati ala thalathatin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illal wahidah. Yang artinya umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, jadi masing-masing umat Islam yang punya golongan itu meyakini, menganggap, mengklaim diri bahwa dialah yang satu golongan itu. Sehingga menganggap yang lainnya adalah masuk neraka, ahli neraka semuanya. Nah, akan tetapi apabila orang tersebut ditanya, apakah benar hanya golonganmu yang ke surga, lainnya ke neraka? Apakah pasti golonganmu itu masuk surga? Anehnya masing-masing dari golongan tidak ada yang berani menjaminnya. Katakan seperti begini, apakah kalau aku ikut dengan Anda pasti masuk surga? Itu pol-polnya mereka menjawab insya Allah. Berarti kan tidak pasti toh. Lalu kalau dilanjutkan, apakah selain golongan Anda masuk neraka semua? Mereka pun tidak berani mengatakan, oh iya, selain golongan aku neraka semuanya. Tidak ada yang berani mengatakan demikian. Sebab kalau ada yang berani, ini kita tangkap saja orangnya. Berarti ngapirin orang saat dunia selain golongan dia. Mengatakan salah semuanya kepada orang-orang Islam selain golongan dia. Nah, kemudian kalau ditanya lagi, siapa golongan yang 72 itu? Yang masuk neraka itu? Anehnya juga tidak ada satupun umat Islam yang berani bisa menyebutnya. Nah, bahkan para pemirsa sekalian, berdasarkan hadis ini, dulu waktu saya pesantren, kiai saya pernah berkata begini, bahwa le itu panggilan istilah bahasa Jawa, manggil kepada anak-anaknya.
bahwa kita ini nanti semua masuk surga. Saya tanya, kok bisa begitu Pak Kiai? Dari mana dasarnya? Iya, Pak Kiai menerangkan bahwa nanti di hari kiamat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh masuk surga, enggak mau beliau, berhenti beliau. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, kenapa ya Muhammad kamu tidak segera masuk surga? Kata beliau, ya Allah, aku tidak akan masuk surga kalau sahabatku yang bernama Abu Bakar Siddiq belum kelihatan. Jadi aku hanya mau masuk surga bersama sahabatku itu. Kemudian Abu Bakar didatangkan. Begitu Abu Bakar datang, kata Allah, sudah sekarang berdua masuk ke surga. Kata Abu Bakar bilang, ya Allah, aku tidak mau masuk surga kalau sahabatku Umar bin Khattab belum kelihatan. Maka Umar bin Khattab pun didatangkan. Allah bilang, sudah sekarang bertiga masuk surga. Kata Umar bin Khattab, ya Allah, aku tidak mau masuk surga kalau sahabatku Utsman bin Affan belum kelihatan. Maka Utsman pun didatangkan. Begitu Utsman datang, ayo sekarang berempat masuk surga. Kata Utsman, ya Allah, aku tidak mau masuk surga kalau sahabatku Ali bin Abi Thalib kelihatan. Kemudian Ali bin Abi Thalib didatangkan. Begitu sudah berlima, kata Allah, udah sekarang berlima masuk. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Allah, aku tidak mau masuk kalau Imam Maliki, pendiri mazhab Maliki, Malik bin Anas kelihatan. Maka Imam Maliki didatangkan. Begitu Maliki datang, ayo sekarang semua masuk. Kata Malik bin Anas mengatakan, ya Allah, aku tidak mau masuk surga kalau sahabatku Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi kelihatan. Maka Imam Hanafi didatangkan. Kata Allah, sudah sekarang berangkat ke surga semuanya. Kata Imam Hanafi, ya Allah, aku tidak mau masuk surga kalau sahabatku Muhammad bin Idris Syafi'i kelihatan. Karena kiaiku mazhabnya Syafi'i, nyebut Imam Syafi'inya komplit, Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i didatangkan. Kata Allah, sudah sekarang semuanya masuk surga. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, aku tidak mau masuk surga kalau sahabatku yang bernama Hambali, pendiri mazhab Hambali kelihatan. Akhirnya Ahmad bin Hambal didatangkan. Kata Allah, ayo sekarang masuk ke surga. Kata Imam Hambali, ya Allah, aku tidak mau masuk ke surga kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU Jombang belum kelihatan. Pak Kiai ku bilang, lihat ini saudara-saudara, lihat gile. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Jombang, pendiri NU, akhirnya didatangkan. Allah bilang, ayo sekarang masuk surga semuanya. Kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, ya Allah, aku tidak mau masuk surga kalau orang-orang NU Jawa Timur semua masuk surga. Akhirnya kata Pak Kiai, kita semuanya orang NU didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akhirnya bersama dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sama Imam Hambali, sama Imam Syafi'i, sama Imam Hanafi, Maliki, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Sayyidina Utsman, Sayyidina
Umar, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah masuk surga semuanya. Seperti ini pemirsa, gara-gara hadis umat akan pecah menjadi 72 golongan kecuali satu. Jadi semua masing-masing punya klaim diri bahwa yang satu golongan yaitu mereka itu. Iya. Dengan ajaran doktrin seperti ini, apa enggak golong komeng itu yang Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah enggak ngikut kan mazhab Syafi'i. Apa enggak golong komeng yang orang Persis? Apa enggak golong komeng itu aliran-aliran yang lain yang juga mengatasnamakan Islam? Itulah yang terjadi. Nah, kemudian anehnya lagi, ketika Pak Kiai, seorang ustadz ajengan ditanya hadis yang lain yang juga dipakai rebutan oleh umat Islam yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmatun. Pak Kiai, Pak Ustadz, ini hadis artinya bagaimana? Biasanya Ustadz, Kiai menjawab bahwa ikhtilafu ummati rahmah artinya perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Nah, pemirsa sekalian, mestinya kalau dua-dua hadis ini adalah benar, maka hadis yang satu dengan yang lain adalah saling bertentangan. Kenapa begitu? Karena yang satu mengatakan hanya satu golongan yang masuk surga, lainnya ke neraka. Tapi yang satu lagi mengatakan bahwa perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Nah, kalau rahmat mestinya hadis ini dibalik. Bahwa sebanyak apapun umat Islam berpecah belah, masuk surga semuanya. Mestinya begitu, mestinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mestinya para ustadz, para kiai, para ajengan, kalau dengar ada aliran baru, mestinya mengatakan, Alhamdulillah, karena rahmat baru datang. Ada lagi muncul aliran baru, Alhamdulillah, rahmat baru lagi datang. Ada aliran baru lagi mengucapkan Alhamdulillah dan summa Alhamdulillah. Mestinya begitu. Dan setiap aliran baru akan dikasih karangan bunga karena membawa rahmat. Nah, coba sekarang pemirsa, kita berpikir, benar nggak seperti itu faktanya? Benar nggak kalau ada aliran baru adalah merupakan rahmat dan semua ngucapin Alhamdulillah? Iya. Pemirsa sekalian, anehnya umat Islam, barangkali kalau beda antara NU sama Muhammadiyah itu gak seberapa. Dulu waktu saya jadi santri, saya mondok di NU. Sementara sekolah gurunya Muhammadiyah. Beda, enggak seberapa. Tidak seberapa. Artinya bencinya tidak seberapa. Tapi kalau Pak Kiai, Pak Ustadz dengar ada Syiah, itu bencinya luar biasa, pemirsa. Jadi Syiah itu mungkin dianggap Gondoruo kali. Sehingga dulu saya waktu belajar, saya juga bingung itu. Malah ada istilah itu. Dulu Kiai saya kalau mesen saya tentang Muhammadiyah gini pokoknya. Jangan pisan-pisan kamu deketin Muhammadiyah.
Kenapa Pak Kiai? Karena Muhammadiyah itu orang-orang kepet, katanya begitu. Pemirsa mungkin tidak tahu ya istilah kepet. Kepet itu artinya berak tidak cebok. Saya tanya kok begitu Pak Kiai? Katanya begini, lah bagaimana coba lihat orang-orang Muhammadiyah itu. Habis sholat, Assalamualaikum, langsung pelencing, pergi. Sampai dikasih istilah lamcing, salam langsung pelencing, pergi. Nggak mau wiridan. Gitu. Nah itu namanya kepet. Begitu saya kenal dengan Muhammadiyah, orang-orang ternyata enggak kepet-kepet amat seperti itu, biasa saja. Ternyata Muhammadiyah juga punya alasan kenapa mereka berbeda dengan lainnya. Nah, begitu juga kalimat Syiah. Saya dulu ya bencinya luar biasa dengan namanya Syiah itu. Karena emang doktrinnya seperti itu. Halal dibunuh Syiah itu. Karena Syiah mengklaim diri katanya bahwa wahyu yang kepada Nabi Muhammad salah. Mestinya kepada Ali bin Abi Thalib, begitu katanya. Iya. Luar biasa ini kata-kata ini. Doktrin seperti inilah para pemirsa sekalian yang merusak persatuan umat Islam. Ya. Kembali sekarang. Kalau gitu gimana makna hadis yang sebenarnya? Apakah betul ikhtilafu ummati rahmah itu perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat? Secara pikiran orang bodoh saja, kalau berbedanya rahmat, maka kesepakatannya berarti azab. Coba saya berpikir, lah mosok toh? Sepakat malah azab. Masa kalah sama orang Jawa? Orang Jawa aja punya istilah kan? Ono rembuk dirembuk, ono hitung dipetung. Artinya semuanya itu harus bisa dibicarakan supaya menemui titik temu. Karena dari titik temu itu sebuah kesepakatan yang membuat persatuan berjalan. Masa nabinya malah ngomong perbedaan pendapat dari umatku adalah rahmat. Pemirsa sekalian, banyak umat Islam yang kurang jeli melihat hadis ini. Coba sekarang kita lihat. Ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilafu artinya adalah perbedaan. Ummati, umatku. Rahmatun, rahmat. Dengan demikian kalau dijadiin satu berarti perbedaan umatku adalah rahmat. Lah kok orang-orang ustaz-ustaz ngertiin perbedaan pendapat tuh yang artinya pendapat ini mana? Dari mana tambahan pendapat itu? Gitu ya? Iya. Ada ustaz-ustaz yang pluralis. Rupanya dia juga berpikir tentang hadis ini karena tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dia mengartikan benar, ini bukan perbedaan pendapat artinya. Lalu perbedaan profesi. Jadi katanya Nabi bersabda perbedaan profesi di antara umatku adalah rahmat. Terus akhirnya dia memberi contoh, coba kalau dokter semua nyuntikin siapa? Kalau pasien semua yang nyontek siapa? Kalau tukang cukur semua nyukurin siapa? Sopir semua, siapa yang naik? Gitu. Ngasih analogi seperti itu.
Jadi dengan adanya perbedaan profesi adalah rahmat bagi kita semuanya. Iya, pemirsa sekalian, kalau memang itu artinya adalah profesi, maka mestinya tidak perlu seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana, suruh ngomong begini. Kalau bahasanya anak-anak, ya iyalah begitu. Nanti jawabannya, nggak perlu rasul berstatement seperti ini. Kalau artinya adalah profesi. Iya. Lalu bagaimana pemirsa sekalian? Iya. Di sini kuncinya, mestinya kita memahami rasul itu apa? Nabi itu apa? Iya, pemirsa sekalian, semua kita tahu bahwa Rasul dan Nabi adalah pembimbing umat manusia. Pembimbing spiritual umat manusia, insan manusia. Supaya manusia itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, dengan demikian berarti seluruh kata-kata Rasulullah pasti mengandung hikmah yang luar biasa. Ini kunci. Nah, dengan demikian maka ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilafu betul artinya perbedaan. Tapi apa yang berbeda di antara umatku itu? Iya. Ikhtilaf di sini artinya perbedaan, bahwa umat yang satu mengunjungi umat yang lain. Artinya bersilaturahmi. Jadi kalau seluruh umat Islam ini kok mau bersilaturahmi, maka akan terjadi rahmat, tidak akan terjadi permusuhan. Satu contoh, seandainya NU merasa benar, dia telah menemukan dalil, kemudian dia mendengar Muhammadiyah kok punya pendapat lain, coba datang itu Mas Muhammadiyah, silaturahmi. Ya, paling contoh yang paling gampang, NU tarawihnya 21, Muhammadiyah 23, NU Muhammadiyah tarawihnya 11. Coba NU datang sama Muhammadiyah, Mas Muhammadiyah lah kok sampai itu tarawihnya kok 11, tuh dapatnya dari mana? Pasti Muhammadiyah mengeluarkan dalilnya. Ganti Muhammadiyah juga nanti datang ke orang NU. Mas NU kenapa sampai kok tarawihnya 23? Maka orang NU juga pasti punya dalil. Kenapa kok dia tarawih 23? Orang ahli sunnah, dia dengar Syiah katanya berbeda pendapatnya. Coba datengin orang Syiah. Wahai orang Syiah, kenapa kamu kok punya pendapat seperti ini? Paling gampang, orang-orang ahli sunnah sholatnya semuanya sedekap, kecuali mazhab Maliki. Orang Syiah sholatnya enggak sedekap, itu aja paling gampang dah yang kita lihat. Coba jangan marah-marahan, jangan saling curiga, datengin orang Syiah, wahai orang ahli sunnah, wahai orang Syiah, kenapa kamu sholat kok enggak sedekap? Maka pasti orang Syiah juga memberikan alasannya. Begitu juga orang Syiah yang mungkin anggap aneh kali, lihat orang ahli sunnah sholatnya sedekap, bahkan sedekapnya juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang begini, ada yang diputar begini, ada yang miring begini, kan begitu. Tapi tanya sobat wahai Syiah,
Wahai ahli sunnah, kenapa Anda kalau sholat begitu? Maka pasti orang ahli sunnah juga mempunyai alasan. Nah, dengan demikian, para pemirsa sekalian, kalau umat Islam ini kok mau saling bersilaturahmi, saling bertanya, pasti akan mendapatkan rahmat, akan menemukan jawaban. Karena apa? Semuanya umat Islam ini tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Umat Islam sekali tidak ada satu pun yang pernah bertemu Nabi Muhammad karena sudah meninggal. Tapi semuanya adalah mendapatkan berita. NU dapat berita begini, Muhammadiyah begini, Ahli Sunnah begini, Syiah begini. Masing-masing katanya. Karena katanya, ya harus dicek. Karena itu kita harus cek and recheck. Jangan kabar-kabari. Pemirsa sekalian, demikianlah pertemuan kita. Insya Allah pada lain kesempatan akan kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah